Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakiye yang merupakan Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Pak Yaki, selamat sore, apa kabar Pak? Baik Mas, selamat sore. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah di sepanjang perdagangan hari untuk indeks harga saham gabungan, karena kemarin juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan ditutup di level 6.500-an? Ya, kalau lihat dari perdagangan hari ini sebenarnya lebih cenderung ke technical rebound ya. Karena memang penurunan kemarin sudah mendekati level batas supportnya ya di 6515 sampai 6555, dan hari ini cenderung rebound karena banking sektornya juga technical rebound ya. Jadi memang belum confirm untuk bullish kecuali bisa balik lagi ke atas 6633 sampai 6633 sampai 6683-an. Jangka pendek arahnya kemana untuk indeks harga saham gabungan, terutama besok menjelang libur akhir pekan, di mana para investor juga sambil menanti rilis data inflasi Amerika Serikat di Desember, Pak Yaki? Ya. Kalau dilihat dari dalam jangka pendek sendiri dan untuk besok, kemungkinan ISG masih akan bergerak di range 6557 untuk spotnya, dengan resistance terdekat di 6678 sampai 6736. Jadi memang potensi masih cenderung bullish, cuman memang seperti yang sudah Mas Dev tadi bilang, data inflasi yang dirilis nanti malam akan jadi penentu untuk pergerakan ISG besok hari seperti apa sih. Cuman memang tradisi Jumat rawan untuk profit taking aja sih. Ya, proyeksinya inflasi Amerika akan melandai, Pak. Apakah ini akan memberikan angin segar untuk indeks harga saham gabungan dan juga beberapa sektor yang cukup sensitif dengan data dan tentunya dengan arah kebijakan The Fed nantinya? Ya, dengan wacana bahwa inflasi US akan melandai, harusnya ini bisa menjadi katalis positif ya. Untuk ISG bisa balik lagi ke atas 6.700 dengan resistance terdekat di 6736. Cuman kalau kita lihat pergerakan satu hari 60 menitan masih ada potensi untuk ISG balik ke atas MA 200 di sekitar 6820-an. Jadi harusnya masih cukup bullish ya. Baik, penguatan hari ini ditopang oleh beberapa perbankan big cap, Pak Yaki. Di sepanjang sesi pertama pada siang tadi ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Namun di penutupan sesi kedua, penguatan masih terus berlanjut tapi lebih ke arah terbatas ini. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat penguatan dari indeks sektor keuangan di sepanjang hari ini? Ya, kalau dilihat dari gerakan sektor keuangan sendiri sebenarnya masih belum mampu untuk balik lagi ke atas 13 ke level 1400 ya, 1360 sampai 1400. Jadi cenderung trennya masih bearish ya. Cuman memang kalau kita lihat perhatikan indikatornya sudah mulai oversold, jadi harusnya ada potensi untuk rebound lagi sih. Jadi dengan level sekarang pun harusnya menarik untuk buy weakness atau bottom fishing di saham-saham big cap, terutama di big bank. Oke, kita akan coba singgung satu persatu Pak Yaki untuk BMRI terlebih dahulu. Hari ini ditutup di level 9.200, menguat di 2,79% ini, dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 9.400-an. Ya, untuk BMRI sendiri sebenarnya tadi penguatannya udah cukup bagus ya, karena mampu tutup gap di atas 9275, cuman closingnya masih di bawah 9275. Jadi penentunya lebih ke besok ya, ada MA5 dan gap minor di 9275 dan MA5 di 9400. Jadi kalau bisa break di atas 9275 sampai 9400, potensi penguatan lanjutan bisa sampai ke 9850 dan 10100 ya untuk BMRI-nya. Dan supportnya masih terjaga di atas MA200 di sekitar 8875. Baik, kalau ingin ambil posisi ketika sesi pertama dibuka esok hari untuk BMRI, level entry yang direkomendasikan, Pak Yaki? Lebih cenderung untuk buy on break di atas 9275 ya, confirm untuk tutup gap dulu. Jadi kalau memang dia bisa lanjutan untuk naik ke atas 9725 terdekatnya. Baik, dari BMRI kita akan coba lihat atau analisis secara teknikal perbankan big cap lainnya. Saya ke BBRI terlebih dahulu, Pak Yaki. 4.500 penutupan, menguat di 2,74%. Ya. Hari ini BRI masih belum mampu untuk break di atas MA200 di sekitar 45 sampai 4525,
Jadi harusnya kalau lihat shadow yang ada di bawah cukup panjang sampai di area 4430, potensi penguatan masih mungkin berlanjut. Cuman memang besok harus perform dulu untuk BRI break di atas 4520, 4530. Jadi kalau investor atau trader mau entry, better tunggu break di atas 4530 ya, baru entry untuk BBRI-nya dengan resistance terdekat di area 4580 sampai 4640. Tunggu koreksi terlebih dahulu, Pak Yaki, 4530 tadi? 4530 sebenarnya lebih, sekarang kan ditutup tadi di 4500. Iya. Jadi kalau bisa break di atas 4530, cenderung buy on break. Oke, saya pikir tadi di 4350, artinya di 4530 ya Pak? Ya. Tunggu lewat level tersebut, baru bisa ambil posisi kembali untuk BBRI. Kenapa level ini bisa menjadi salah satu titik fokus, Pak Yaki, secara teknikal? Apakah ini dengan menembus ke 4530, confirm untuk lanjutkan penguatan ke level yang lebih tinggi? Ya. Closing hari ini BRI di 4500 itu persis di bawah MA5 di 4510 dan MA200 di 4530. Jadi kalau besok BRI bisa break dan bertahan di atas 4530, berarti ada dua moving average yang sudah di break dari bawah ya oleh BRI. Jadi harusnya potensi bullish cukup bagus ya. Karena kalau kita lihat pergerakan BRI di 1 September 2022 dan 21 Oktober 2022, ketika BRI bisa break di atas MA200, potensi bullishnya cukup bagus. Ya. Baik, dari BBRI kita akan coba analisis secara teknikal BBCA yang hari ini menguat di 0,62% di 8.175. Penguatannya juga sudah mulai terbatas karena tadi sempat menyentuh ke 8.275. Ya, hari ini BCA belum mampu bertahan di atas MA5 ya, di area 8250-an. Jadi potensi besok akan menguji MA200 dulu di area 850-8075. Cuman kalau bertahan di atas MA200 di 80-50 sampai 8075, potensi untuk trading harian BCA masih mungkin ya. Dengan resistance terdekat itu di 8350 sampai 8550. Ini bullish kalau BCA-nya bisa kembali ke atas 8550-an. Baik, terakhir untuk BBNI, Pak Yaki, analisis Anda. Untuk BBNI sendiri masih berat ya, karena kalau kita tahu hari ini masih bertahan di bawah MA200 di area 8.725. Jadi harusnya besok kalau ada potensi koreksi di area 84 sampai 8450 bisa untuk bottom fishing untuk BBNI-nya ya. Confirm awal kalau mau tambah posisi tunggu di atas 8725. Baik, review dan rekomendasi untuk beberapa perbankan big cap pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan hari ini beberapa perbankan big cap juga menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Pak Yaki, kita akan coba bergeser ini untuk membahas beberapa sektor lainnya yang hari ini juga tampaknya menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Dari teknologi ini, ada Goto hari ini menguat di 3,19%. Namun dalam beberapa perdagangan terakhir, Goto arah pergerakannya tidak kemana-mana. Bahkan untuk menembus ke level 100-an juga cukup sulit untuk Goto. Analisisnya dengan penguatan hari ini. Ya, Goto hari ini masih berat untuk naik ke atas 99 ya. Jadi memang kalau mau masuk Goto dan baru mau masuk Goto, better tunggu besok break di atas 99 ya. 98, 99 itu resistance untuk confirm awal. Kalau bisa break itu harusnya bisa lanjut ke 110, 112 sampai 120, 124. Jadi kalau Gotonya belum kuat di atas 99, saran saya cenderung sell on strength ya. Karena potensi koreksinya juga masih cukup ada ya untuk balik ke area 93 sebagai support terdekatnya. Bagi yang baru ambil posisi seperti apa, Pak Yaki, untuk Goto? Kalau yang sudah ambil posisi bisa di hold dulu, kecuali besok gagal break di atas 99 bisa untuk persiapan sell on strength sih. Baik, ada Goto hari ini menguat di 3,19% dan tutup di level 97, di mana sektor teknologi juga menopang penguatan indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.